Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, pada hari ini kita akan ketemu lagi di tema 4 subtema 1 kelas 5 muatan bahasa Indonesia. Nah, materi kita adalah pantun. Baik, sebelum mulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pengertian pantun. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. Pantun merupakan salah satu bentuk puisi lama Indonesia atau rumpun Melayu. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, bersajak AB-AB. Terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Jenis pantun berdasarkan isinya. Ada pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun nasihat, dan pantun kiasan. Kita coba lihat contoh tiap jenis pantun berdasarkan isi. Yang pertama, contoh pantun jenaka. Berjalan sambil mengendap, kaki berjinjit di balik kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Dari kamu yang belum mandi. Dari jenis pantun jenaka ini, contoh ini ya, pada baris pertama dan kedua, ini disebut sebagai sampiran. Dan baris ketiga dan keempatnya disebut sebagai isi. Lanjut contoh jenis berikutnya, yaitu pantun nasihat. Kejar-kejaran semua berpencar. Mau ditangkap harus dilihat. Peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Baris 1 dan 2 disebut sebagai sampiran. Baris ketiga dan 4 disebut sebagai isi. Contoh berikutnya, pantun teka-teki. Pagi-pagi bersenam aerobik. Jangan lupa kenakan sepatu. Berkaki 4 dan mengembik. Hewan apakah itu? Baris 1 dan 2 disebut sebagai sampiran. Baris ketiga 4 disebut isi. Pantun kiasan. Lihat adik duduk termenung. Nampak kawan bermain simpai. Hendak hati memeluk gunung. Apa daya? Tangan tak sampai. Baris 1 dan 2 disebut sampiran. Baris 3 dan 4 disebut isi. Jenis pantun berdasarkan usia. Ada pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Yuk kita lihat contohnya. Contoh pantun anak-anak. Lihat itik lomba berenang. Kolamnya ada di tengah taman. Hatiku sangatlah senang. Tiap hari bermain bersama teman. Baris 1 dan 2 disebut sebagai sampiran. Baris ketiga dan 4 disebut sebagai isi. Lanjut ke jenis pantun orang muda. Contohnya adalah bunga mawar diikat pita. Tertusuk duri tidak terasa. Masih muda raih cita-cita, kelak dapat membangun bangsa. Baris 1 dan 2 kita sebut sebagai sampiran, dan baris 3 dan 4 kita sebut sebagai isi. Contoh jenis pantun terakhir, yaitu pantun orang tua. Beli penggaris segitiga siku, penggaris dipakai mengukur lilin. Nasihat ini untuk anakku, rajinlah belajar dengan disiplin.
Baris 1 dan 2 kita sebut sebagai sampiran, dan baris ketiga 4 kita sebut sebagai isi. Nah, setelah melihat contoh-contoh pantun yang sudah kita baca bersama-sama, sudah anak-anak lihat tadi, sesuai dengan ciri-cirinya bahwa di dalam pantun itu ada sampiran dan ada isi. Baris 1 dan 2 disebut sampiran. Sampiran berfungsi sebagai pembentuk sajak untuk mengakhirkan rima supaya menjadi ABAB. Kemudian yang terpenting di sini adalah baris ketiga 4 itu dinamakan isi. Kalau nanti bentuk soalnya biasanya akan ditanyakan adalah isi pantun atau makna pantun. Maka silakan langsung diperhatikan di baris ketiga dan keempatnya. Kalau ada soal apa makna pantun orang tua ini, jadi ketika kita baca nanti, beli penggaris segitiga siku, penggaris dipakai mengukur lilin. Nasihat ini untuk anakku, rajinlah belajar dengan disiplin. Makna atau isi pantun ini adalah nasihat dari orang tua untuk anak-anaknya agar rajin belajar. Seperti itu, agar belajar dengan sungguh-sungguh juga bisa. Nah, demikian beberapa contoh pantun berdasarkan isi dan berdasarkan usia.